kita ada namanya 12 elemen CSRR, yaitu peralatan-peralatan yang menunjang dan peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan dan harus memenuhi standar keselamatan. Jadi saat bekerja kita diharapkan dapat bekerja dengan aman. Jadi pertama, ini enggak urut ya, sebenarnya ada urutan 1 sampai 12. Ini urutan pertama itu adalah bekerja di ketinggian. Saat kita bekerja di ketinggian, kalau ini sudah ada acuannya, kalau 1,8 meter harus menggunakan body harness. Sekarang namanya full body harness. Kalau dulu hanya body harness itu di pinggang sini terus kita cantolin. Nah, sekarang full body harness. Ini dengan full dari body kita ditopang oleh harness ini. Ya, kita pakai. Ini sudah menopang di kaki, pantatnya, juga di dada, dan akan dicantolin pakai hook. Ini ada hooknya. Cara ngaitkannya adalah di atas kepala kita. Nanti di situ ada pengaitnya. Kalau nggak ada ya kita menggunakan namanya lifeline. Lifeline itu bisa berupa tali, seling, atau mau tali baja dan sebagainya. Kita kaitkan jauh, baru kita kaitkan ini hooknya. Ya. Kenapa kok harus di atas? Karena kalau kita taruhnya di bawah, kalau kita jatuh akan terhempas lebih dalam. Tapi kalau kita di atas, kita kepleset des, cuman kita menggantung, nggak terhempas sampai jauh. Ya. Jadi penggunaan hooknya adalah di atas kepala. Kalau kita pakai scaffolding, kalau di Pertamina yang disarankan adalah yang pakai pipa, bukan pakai frame. Karena kan ada yang sekarang frame tinggal masang itu memang praktis. Kalau di perminyakan yang kita gunakan adalah bentuk pipa. Dan pemasangannya pun harus ahlinya pemasang ini, dan diinspeksi. Nanti inspeksinya orang lain yang ahli juga bahwa diinspeksi ini sudah sesuai dan siap digunakan. Kalau siap digunakan akan dikasih label namanya safe for use. Ya, itu sudah siap digunakan dan tidak perlu dirubah-rubah. Oke, ini di ketinggian. Sekarang di isolation. Di isolation ini itu kalau kita bekerja di pekerjaan yang ada tekanannya atau ada arus listriknya, itu kita harus proteksi. Ya, jangan boleh. Katakanlah kita mau ngerja lampu di sini nih, panelnya ada di sini. Kita udah matikan ya, matikan. Kita ada naik sendirian. Tapi ada orang lain datang, mungkin lampu kok gelap, nyalakan di sini. Daripada kita masih bekerja, makanya apa yang terjadi? Kita akan tersengat harus bisa fatal. Kalau dia tersengat jatuh, fatal, bisa meninggal ya. Makanya harus di isolation namanya. Kalau berarus listrik bisa di panelnya, bisa di dalamnya. Katakanlah kalau kita banyak alat yang tidak boleh mati, katakanlah di sana ada AC dan nggak boleh mati, tapi ini lampu di sini harus kita kerjakan, berarti hanya lampunya aja yang kita isolation, yang kita matikan. Sudah dimatikan kita kunci, ada kuncinya, dikunci, dan kunci ini nggak boleh diserahkan ke orang lain, kita sendiri yang bawa. Ya, kita kerjaan sudah selesai, ada orang yang ini lampunya kok mati, mau dinyalakan, oh ini sudah dikunci, berarti ada orang bekerja. Ya, begitu sudah selesai, kita buka sendiri. Kalau yang bekerja 2 orang, katakanlah saya bekerja di sini, ada bapak lagi di sana, dalam satu waktu panelnya sama, makanya kuncinya harus 2. Bapak megang 1, saya megang 1. Begitu saya sudah selesai, saya ini buka. Tapi yang satu kan belum selesai. Saya nggak bisa mengoperasikan, saya nggak bisa mengaktifkan karena masih ada 1 orang yang belum selesai. Begitu sudah selesai, ya, oh ini yang teman saya sudah selesai, tinggal 1, saya aja, sudah tinggal buka, dia diaktifkan.
Kalau 3 orang 4 orang sama, 3 4 ya kita punya lebih banyak. Ada berapa orang? Itu namanya isolation. Begitu juga kalau pipa bertekanan. Kalau mungkin di SPBE kan ada palet-palet yang ini harus dimatikan, ini harus di off-kan, harus diaktifkan dan sebagainya. Kalau memang ada pekerjaan, ini ada beda kayak gitu ya. Ini jadi paletnya dikunci. Jadi orang mau putar nggak bisa ini. Ya, kalau udah ada begini, berarti ada pekerjaan. Kalau perlu di tagging namanya, di tagging itu dikasih label. Download operated nggak boleh digunakan karena masih ada pekerjaan. Jadi orang akan tahu, oh ini pekerjaan di sini belum selesai, saya nggak boleh ngapa-ngapain, gitu ya. Sama ini kalau yang pipa bertekanan atau di listrik, begitu. Sama kalau memang yang bekerja lebih dari 1 orang ya kita kunci lebih dari 1, kuncinya sendiri-sendiri. Kalau selesai baru kita buka. Kalau kita orang terakhir ya berarti punya tinggal 1, berarti hanya tinggal saya. Selesai. Nah, kita mau nyoba ya kita coba udah aman. Tuh banyak peralatan-peralatan yang untuk nge-lock out, take out, nama Loto namanya. Loto itu lock out, take out. Ya. Jadi ingat-ingat mungkin ada di soal di lock out, take out di sini Lotonya. Kita berikutnya adalah ke permit itu perizinan. Kalau kita mau bekerja walaupun satu divisi ya, katakanlah satu di SPBE ini. Ada di SPBE, kita mau bekerja sebenarnya juga harus ada izin. Izin itu untuk apa? Untuk mengetahui bahwa kita benar-benar akan mengerjakan sesuatu pekerjaan di area itu. Nanti siapa yang meng-approve di sini? Kalau di SPB ya mungkin manajernya atau bagian pengawas. Ya di sini katakanlah kita mau izin panas, ada ngelas, ada gerinda dan sebagainya. Nanti kita tuangkan di sini perizinannya, apa peralatan yang harus digunakan, APD apa yang harus diperlukan di sini. Tercantum di surat izin kerja aman ini, SIKA namanya, surat izin kerja aman. Jadi tahu nanti si pengawas bahwa oh ini kamu mau bekerja apa? Ini mau ngelas pak. Loh, ngelas ini masuk operasional dan sebagainya. Oh kami ngelasnya jauh dari area operasional. Di area gas adalah. Nanti diukur areanya harus lebih dari 15 meter dari situ. Nah, kalau dari situ kita proteksi, kita ngelas di situ. Kalau memang itu nggak diizinkan, oh ini nggak bisa bahaya karena anginnya ada ke sana dan sebagainya, si pengawas nggak boleh. Jadi izinnya kita pending dulu untuk besok lagi kerja atau setelah jam kerja operasional baru kita boleh bekerja. Jadi perlukan izinnya, nanti izinnya tetap ke pengawas. Tuh. Nah, SIKA itu ada bermacam-macam, ada SIKA panas. Kalau yang SIKA panas itu untuk penggunaan peralatan yang berhubungan dengan panas, katakanlah bisa ngelas, gerinda, ngebor, cutting dan sebagainya itu izin panas. Kalau izin dingin itu yang sifatnya tidak mengeluarkan api terbuka, mungkin nguruk jalan, nata paving, mau membangun tembok itu kerja dingin, masuk konstruksi itu kerja dingin. Ada kerja di ruang tertutup, ruang terbatas. Tadi sudah belum di ruang terbatas? Belum. Tadi belum ya. Dari confined space itu ruang terbatas itu adalah ruangan yang arah keluar, pintu keluar dan pintu masuknya itu hanya satu. Itu kita sebut dengan area terbatas. Jadi saat evakuasi itu cuma satu pintu. Jadi kita masuk itu cuma ada satu pintu. Ya. Bisa di plafon ini termasuk ruang terbatas. Kan cuma kita lubangin satu nih. Kita naik kayak itu lubangnya, kita naik kan cuma satu tuh, ya. Ini kita sebutnya di sini ruang terbatas. Termasuk tangki di dalam tangki itu ruang terbatas. Termasuk kalau di SPBE ada ya, postulitnya itu cuma ruang terbatas.
Kontainer bisa ya, Pak? Kontainer bisa, kontainer. Jadi ruang terbatas itu Yang diasumsikan bahwa satu oksigen pintu. itu terbatas. Ya. Termasuk galian, kalau kita gali lebih dari 1,8 tadi itu masuk ruang terbatas. Kita kan kalau sudah 1,8 segini ya, kita mau naik kan susah udah. Harus pakai yang tangga sana, tangganya di sana satu ya. Masuk ruang terbatas. Ya. Itu ada izin khusus, izin tersendiri. Ya. Jadi kalau mau masuk itu kalau memang itu berhubungan dengan gas berbahaya itu akan diukur dulu dengan gas detektor namanya. Itu berbahaya apa enggak, ada kandungan gas atau tidak. Kalau di SBB atau BBT karena masih berhubungan dengan LPG, semua pekerjaan seharusnya juga pakai gas detektor. Jadi kita ukur, oh ini aman di sini, nggak ada kandungan gas yang berbahaya, bisa bekerja dengan api terbuka. Itu control space. Nah, sudah sika kita masuk ke ini tadi. Ini yang safe zone position. Safe zone position di sini adalah bekerja dalam area yang aman. Jadi kalau tadi kan ada bulldozer bekerja di sini, kita bekerja di depannya kan nggak boleh, ya, karena apa? Safe zone positionnya salah. Kita tidak di tempat yang aman. Katakanlah bangun kita nembok ini. Kita udah pakai scaffolding ya, kita naik di atasnya, kita nembok. Tapi di bawahnya ada orang bekerja, berbahaya apa enggak? Bahaya. Nah, bahaya kan ya, itu masuk ke safe zone position. Jadi nggak boleh bekerja di tempat yang Bahaya. berbahaya. Kalau memang kita bekerja di atas, kita nembok atau masang bata di atas, biar orang di bawah itu tahu kita bekerja, kita proteksi dengan left lane atau safety lane itu yang biasanya kuning. Ini left lane. Ini namanya safety lane ya. Ada yang kuning, ada yang merah. Ya. Apa bedanya? Bedanya nggak ada beda. Cuman kalau yang merah itu biasanya digunakan di daerah yang mudah terbakar. Ya. Kalau yang ini yang biasa, kita konstruksi itu pekerjaan biasa kita pakai yang kuning hitam. Ya. Kita proteksi area di sini, kasih safety lane. Jadi orang tahu kita mau jalan, oh ini kok di safety lane ada apa? Kita nengok, oh, ternyata memang ada orang bekerja. Sama kalau ada sini ada lubang besar, kita bekerja belum selesai nih, kita proteksi dengan safety lane. Safety lane puter. Jadi orang mau jalan itu kalau oh ada safety lane, ada apa di sini, ternyata ada lubang namanya. Itu adalah penggunaan proteksi safety lane di safe zone position. Kalau memang pakai crane juga itu sama. Kalau crane ya jangan sampai di radius crane-nya itu belalainya itu keluar. Kalau belalai keluar sini ya berarti safe position-nya harus di luarnya itu. Tuh, kalau nanti kurang jelas langsung tanya aja ya. Ini confined space tadi yang batas. Jadi pintu masuk dan keluarnya adalah satu. Dan di situ oksigennya akan menipis, oksigennya berkurang. Karena kita kalau masuk di ruangan begitu, oksigennya kita hidup terus, akhirnya habis. Karena apa? Karena cuma pintunya dari situ aja, jadi suplai oksigennya akan terhambat. Ya. Kalau masuk, kalau perlu pakai alat, itu namanya SCBA, atau bantu pernapasan untuk kita masuk ke ruang terbatas. Ya. Kita masuk, kita pakai maskernya ini, kita bisa bernapas mandiri namanya. Nah itu ada hitungannya juga. Kalau tekanannya sekian itu berapa menit boleh masuk dan sebagainya. Ini maksimal hanya 30 menit kita masuk. Jadi kalau benar-benar urgent kita masuk, kita lihat di situ, oh sudah kita gambarannya, kita keluar. Gitu. Kalau kita diharuskan bekerja di konvensi, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita ukur kadar oksigennya. Kalau memang kadar oksigennya mencukupi, boleh masuk. Dan saat bekerja di ruang terbatas itu harus
minimal itu 2 orang. 1 orang masuk, 1 orang adalah di pintu masuknya. Dan orang yang masuk harus dikasih tali. Kasih tali, dia masuk. Nah, setiap saat kita tarik. Gunanya apa? Kontrol. Ya, kita kontrol. Teman kita itu tarik meneh, tarik meneh. Oh, saya urip. Ya, ditarik kan menengah, tarik menengah. Baru nyup jarak nang jero, Nyangkut. Nah, itu ya, jadi kita tarik. Tarik lagi, oh saya urip wonge gitu. Memang harus pakai tali. Ini dulu ada pengalaman di sini nih, naik di sini nih. Dia karena bocor, dia ngasih waterproof ya, pojok sana. Diteriakin dari sini tuh nggak dengar sih. Teriakin sampai nggak dengar. Akhirnya suruh masuk kan temennya. Udah masuk sana. HP nggak bawa, HT nggak bawa, tali nggak ada. Saya suruh masuk, tak panggil dulu. Ternyata dia hanya pakai sempak. Wah, biasa ini. Itu nggak boleh kayak gitu. Kalau dia lama-lama itu ya pingsan kan gitu ya. Dehidrasi. Ya dehidrasi ya. Nah, kalau dia ada alat komunikasi paling enggak yang sederhana alat komunikasinya tali tadi itu. Kita tarik dari sini tarik gini kan dia oh boy kan gitu. Oh, sudah bonge kan gitu ya. Ya itu. Sekarang kita ke lifting operation. Lifting operation itu kalau kita ngangkat sesuatu atau barang yang memerlukan alat bantu lain, ya, itu kita ada chain block. Sudah tahu kan chain block? Ya. Ada crane, ada katrol dan sebagainya. Katrol. Ya. Kalau itu yang menggunakan adalah orang yang sudah punya sertifikat penggunaan crane dan sebagainya. Itu ada silonya namanya kayak SIM itu ya. Saat izin menggunakan peralatan itu. Yang kita harus ketahui itu adalah kalau dia pas ngangkat alat yang dia gunakan untuk ngangkat itu kita harus tahu apakah itu layak atau enggak. Katakanlah dia sudah ada kuncinya, dia sudah terkunci atau belum. Kalau dia pakai beltnya, dia sudah sesuai atau belum. Kira-kira kalau tali ini itu ada warna hitamnya dan sebagainya, ini untuk apa kira-kira? Pemanis atau apa? Ya ada tuh, ono sing telu, ono sing siji, ada satu ini. Ini 2, ada yang 3, itu 3 pemanis aja ini. Tonasinya mungkin Pak. Hah? Mungkin Pak tonase. Kekuatan. Ya, Kekuatan. ini adalah menandakan kekuatan. Kalau 3 adalah 3 ton. Kalau 2 ton. Ya. Dari warnanya juga warna kuning adalah 3 ton, warna hijau 2 ton. Ada lagi warna merah berapa? Warna ini. Nah, Ini waton. ini ada tandanya itu ya. Itu ada penggunaan untuk mengangkat. Kalau katakanlah kita ngangkat pipa ini, pipa kita perkirakan pipa itu adalah 3 ton. Pakai ini boleh nggak? Pas. Pas, Ya. nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya, lebih paling enggak. Pas. Ya harus tambah setengah dari beratnya. Kalau 3 ton ya minimal dia pakai yang 4,5 Tengah. ton. Ada nggak 4,5 ton? Nggak ada, dia 5. Berarti harus pakai yang 5 ton. Gitu. Itu sekilas untuk alat ngangkat. Jadi kita tahu nanti kalau ada di pekerjaan di mungkin yang ngerjakan orang lain ya, kita cuma tahu gitu. Begitu ada orang angkat, Pak ini beratnya harusnya sekian ton, tapi Bapak kok menggunakan sekian ini? Nggak boleh. Didobel boleh nggak? Nggak boleh. Beda kekuatannya dengan double. Katakanlah ini karena 3 ton aku pakai 2 ini 5 udah 5 ton nih. Tapi nggak boleh karena kekuatannya ini udah beda. Udah sama-sama. Dia harus 5 ton itu udah independen dia sendiri 5 ton. Oke, sekilas oke. Sekarang
Ke berikutnya fit to work. Fit to work itu kita bekerja dalam kondisi fit, kondisi sehat. Kalau emang kita sakit, minta izin, Pak, saya mungkin setengah hari tidak bekerja karena mungkin saya greges mungkin. Kalau dulu zaman Covid, orang wahing aja wis Covid ya, ya. Padahal wahing-wahing kena debu gitu ya. Tuh, makanya Curiga udah. nah, ada curiga, makanya dalam kondisi bekerja kita harus fit. Kalau bisa nanti di tempat kerja. Kalau ini ada pengawasnya di sini nggak? Pengawas? Mungkin. Nah, mungkin sebagai pengawas itu bisa mengusulkan untuk sekedar beli alat tensi. Ini alat tensi ini penting. Ini untuk melihat awal gejala dari seseorang itu bisa dari tensinya. Mungkin tensinya tinggi dan sebagainya. Kalau dia tensinya tinggi, ditanyain, Pak punya riwayat darah tinggi? Enggak. Kemarin tadi malam kurang tidur? Iya. Nah, misalnya kurang tidur. Kalau dia tensi tinggi, suruh istirahat dulu. Mungkin 10 menit, biasanya 10 menit suruh rebahan gitu, rentang, kan diukur lagi. Oh, udah normal, berarti memang karena tadi malam kurang tidur. Atau dia kecapean, kemarin habis lembur Pak, kerja kemarin selesai jam 1 atau ini jam 8 udah kerja lagi. Ada tensinya tinggi ya udah, istirahat dulu sampai dia fit, dinyatakan pakai tensi sudah normal, udah monggo kerja lagi. Itu indikasi pertama. Kalau bisa beli tensi itu lebih efektif lah. Sama suhu sekarang kan murah ini, untuk mengukur suhu sama tensi itu murah. Ini sekarang kita nggak sampai 1 juta. Kalau pengusaha gede kan itu Murah itu, Pak. murah. Cetek lah. BPT 5. Nah, Murah kan? ya, sekarang masuk di tool and equipment. Di sini ada tool, ada equipment. Kira-kira apa sih bedanya tool dan equipment? Kira-kira apa? Tool itu alat-alat ya, tool. Peralatan. Nah, equipment juga peralatan. Perlengkapan. Nah, perlengkapan atau Iya. peralatan. Nah, yang dimaksud di sini tool and equipment. Kalau tool itu adalah alat kerja yang tidak menggunakan tenaga lain. Ya, kayak kunci pas itu kan cuma tenaga kita kan. Kita kunci pipa kita masuk aja, kita ongkek, kita mau kencengin, mau kendorin itu pakai tenaga kita, tapi tidak menggunakan tambahan. Tapi kalau equipment adalah alat yang menggunakan tenaga lain, karena gerinda. Kalau gerinda kita harus pakai listrik. Kita masukkan listrik, kita tenaganya manusia dan tenaga listrik itu masuk ke equipment. Kayak bor, mesin las itu masuk di equipment. Nah, peralatan-peralatan penunjang untuk kita bekerja itu harus ada checklistnya. Kita cek. Kapan kita ngecek? Kita ngecek sebelum kita gunakan. Karena kalau di SPBE ada palu ya, yang karet. Kalau biasa karet apa yang kayu untuk mukul. Ada yang karet, ada yang Karet. Ada yang kayu ya, ya. Itu dilihat gagangnya kan enggak, masih layak apa enggak? Oh ini enggak ada. Gagangnya itu masih layak atau enggak, kendor atau enggak. Jangan-jangan udah kendor masih kita gunakan loh. Pas jenenge orang kerja kan sekarang ngobrol, ayo apa, wis wingi apa, anune enake makan begini ya. Nah ternyata ini kendor, begitu kita di sana muncul teman kita di sana jadi aduh, loh, oh ternyata hilang teman kita yang cedera, ya. Tapi kalau sudah kita rawat, kita tahu, oh ini udah kendor nih, mau diapain ini, mau dikencengin, mau diganti, atau mau diservis dan sebagainya, monggo itu kebijakan dari masing-masing. Begitu pula kalau yang equipment kalau sudah saklarnya rusak atau kabelnya terkelupas atau apa lagi kalau gerinda atau bor ini yang kebanyakan adalah apa? Ini disolasi-solasi.
isolasi. Begitu udah sering digunakan, isolasinya hilang, kita pas megang setrum. Kasihan setrumnya, orangnya sih nggak apa-apa ya. Ini sih mahal. Ya, mahal setrumnya mahal orangnya, itu tergantung kalian. Nah ini setelah di tool equipment, nah kita rawat, itu aja ya. Sekarang masuk ke personal floating device. Personal floating device itu adalah alat pelampung saat kita bekerja di area perairan. Ya. Oh, di kolam atau kita mau bersihin kolam ISBB itu ya, kan? Kolam untuk bersihin. Kita harus pakai pelampung. Kenapa? Kalau kita ya nggak minta, kalau kepleset dia jatuh. Kalau kita bisa berenang mungkin daerah kayak kolam di situ mungkin pendek 1,5 meter dan sebagainya kita masih terjangkau ya. Tapi kalau yang kedalamannya 5 meter dan sebagainya kita nggak bisa berenang, atau kita pas pusing ngerti banyu atau keliyeng-keliyeng ya tiba ya kan berbahaya ya. Nah pelampung di sini kalau dalam ya, digunakan untuk bekerja itu adalah pelampung yang tidak menggunakan pendorong atau alat lain. Kalau di pesawat kita kan, kalau mungkin yang pernah naik pesawat pramugarinya itu kan ada pasang pelampung, kita cabut pinnya atau kalau kita tiup dan sebagainya, itu nggak boleh kalau dalam bekerja. Kenapa? Kalau kita jatuh dead, masa kita harus cabut terus, nah terus kadung gemplung ya. Tapi kita harus yang sudah siap pakai. Jadi begitu kita jatuh belum itu udah ngampang ini. Nah, personal device-nya itu adalah kita yang siap pakai. Nah, ini penting juga, ini adalah sistem override. Yang dimaksud ini sistem override itu adalah pengaman. Ya. Kalau di tangkinya SPBE itu kan ada pengamannya apa? Palep, pipi palep ya. Pipi palep kalau tekanannya sudah melebihi dia akan keluar dos. Tekanan sudah normal dia akan keluar. Itu kita masukkan dalam sistem override. Ya. Dan di sini yang tidak boleh itu adalah kita ngakali. Ya. Kalau dalam pepatah itu tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau di sini tidak boleh. Kenapa? Kalau kita ngakali, ya kita kalau tahu itu kita ngakali itu benar atau tidak. Kalau yang tidak standar, bisa-bisa malah jadi celaka. Contohnya gini, alarm mobil, alarm mobil, muna-munia kena senggolnya muni, ya, kena satu sidik muni mobil, sebenarnya alarm itu tak pateni aja, ben nggak muna-munia nggak punya bunyi terus. Nah, begitu ada orang iseng ngambil mobil, alarmnya memang nggak bunyi, ya, kan kita rugi, mobilnya hilang, baik kita nggak tahu. Nah, kalau dalam sistem override ini, kalau kita mau ngakali, itu kita harus seizin dengan pimpinan yang berkompeten di situ. Katakanlah pipi valve tadi. Pipi valve tadi itu karena dia ngejos terus, Pak ini ngejos terus Pak. Ini tak tutup aja, tutup terus sambil menunggu pipi valve yang baru. Kita lapor ke pimpinan. Nah, tujuannya apa? Begitu kita lapor ke pimpinan akan memberi instruksi. Oke, kalau memang kamu tutup terus, harus ada satu orang yang ngawasi intens, ngawasi terus tentang tekanan di tangki. Tuh, jadi begitu kita ngakali itu, ada satu orang yang standby di situ. Oh ini tekanannya udah naik nih, kita buka, tutup lagi. Oh ini tekanannya masih normal ya, udah biarin. Tapi itu tidak boleh terlalu lama. Itu namanya kita ngakali. Tapi harus seizin dengan pimpinan. Jadi pimpinan tahu kenapa sih orang itu di situ terus. Ya, kalau kelihatannya kerja mati-matian, dia cuma mentelangi tangki aja ya. Tapi kalau udah izin pimpinan kan tahu, di situ sudah saya tugaskan untuk mengawasi tekanan tangki dan sebagainya. Itu di sistem override, gitu ya. Mungkin kalau masih kurang jelas langsung bisa ya. Tanya.
Ini aset integrity. Kalau aset integrity itu adalah aset milik kita. Misalnya itu aset milik perusahaan. Kalau butuh kita rawat, ya kita rawat. Katakanlah di SPBE ada kolam. Kita rawat, apa contohnya kita rawat ya? Mungkin ada bocor yang kita bersihkan, ya. Mungkin kalau di pompanya ada bocoran dan sebagainya, kita bersihkan, ambil kita lihat ini bocornya dari mana. Kalau memang dari silnya dan sebagainya kita laporkan bahwa perlu penggantian sil dan sebagainya. Kalau pipa-pipanya gas mungkin ini sudah retak-retak dan sebagainya, ini perlu dilas atau perlu diganti atau perlu diapain, itu harus kita laporkan. Itu masuk ke aset integrity. Jadi aset-aset yang ada di perusahaan itu ya kita harus punya tanggung jawab untuk merawat. Jadi aset integrity. Nah ini masuk ke safety driving. Nah kalau safety driving yang kita tekankan adalah kalau di SPBE itu sekiteng ya. Mobil sekiteng itu kalau memang waktunya kalau sekarang berapa? 10 tahun atau 5 tahun? 10 tahun. Kalau sudah di atas 10 tahun kalau memang perlu ganti ya ganti. Dan bannya juga, ban itu ada tandanya untuk Masa produksi. pembuatan. Kapan ban itu dibuat, pernah tahu? Ya kan? Ada kodenya di Iya. sini. Ini kode-kode ban. Ini ada X5115. Ini di bulan ke 5 2015. ya 2015 seperti itu. Jadi ini ada kode-kodenya untuk ban. Jadi kalau dia sudah 2 tahun, ini berapa? 2 tahun atau 3 tahun untuk ban? 5 tahun juga. Tergantung pemakaian, Pak. Gak sampai. Tergantung pakainya. Gak sampai. Kalau- Biasanya 2 tahun biasanya kalau maksimalnya ya. Maksimal 2 tahun. Ya, maksimal 2 tahun harus diganti. Nah, sekarang kalau di safety driving saya tanya. Kalau kita berkendara kecepatan 70 km per jam, itu ngebut apa enggak? Ngebut. Kalau kita pakai sepeda motor 70 km per jam, kita akan ngebut atau enggak? Enggak. Kenapa? Nggak berat, terlalu besar. Dulu. Nah, sekarang gini. Katakanlah kita dikatakan ngebut dan tidak, itu adalah kondisional tentang medan yang kita lalui. Kalau tempatnya berlumpur, kita 70 km per jam, ngebut nggak? Nah, makanya yang dikatakan dengan kecepatan tinggi kondisional. itu adalah dihitung dari medan yang kita lalui, bukan dari kilometer yang ada di situ. Kita 30 km per jam pun bisa dikatakan ngebut kalau di perumahan, ya. Di perumahan hanya 10 km per jam peraturannya. Makanya kalau di tempat yang istilahnya kalau areanya yang kita lalui itu diizinkan dalam kecepatan aman, itu namanya bekerja dengan berkendara dengan normal. Kalau di atas kecepatan yang diizinkan di area yang kita lalui, itu namanya ngebut. 30 km pun dikatakan ngebut. 70 km belum dikatakan ngebut. Kalau kita jalan tol 70 km sampai 90 km belum dikatakan ngebut. Ya. Jadi ngebut itu adalah kecepatan di atas kecepatan aman di area yang kita lalui. Nah, itu yang perlu dimengerti ya. Jadi padahal kecepatanku cuma 60 km per jam. Iya di perumahan ya. Seperti orang kan gitu ya. Nah, ini alat proteksi. Ini kebakaran. Nanti akan kita gunakan dalam praktek pakai apar dan juga pakai air. Dan nanti semua kan apar kalau cuma pada piringan. Nah, apar ini sebenarnya kalau yang di tempat kerja bapak-bapak itu isinya seperti ini. Jadi hanya pipa, ini ada tepung di sini, tepungnya biasanya sekian. Ini sudah langsung diisi dengan tekanan N2. Kenapa kok N2?
bukan oksigen. Untuk menutup oksigen. Ya. Pertama, kalau N2 itu dia tidak berpengaruh dengan suhu. Ya, walaupun panas seperti apa, dia tetap tekanannya normal. Ya. Dan kedua, dia tidak mengandung air, jadi tidak menggumpal si pudernya. Tepungnya tidak menggumpal. Makanya bukan di oksigen atau normal, tapi pakai N2. Biasanya seperti ini. Nanti ini dikasih tekanan, begitu kita semprotkan ya, dia akan mengaduk si tepung ini tadi keluar sama dengan N2-nya. Itu kalau yang pakai pendorong, ada yang pakai pendorong itu kita harus ya, ada dua tabung, satunya tabung aparnya, ya, ada pendorongnya. Jadi pendorongnya begitu kita lubangin, udaranya dari sini masuk, mengaduk si puder di sini, dia akan keluar melalui corongnya. Tuh. Begitu pula yang gas, yang isinya gas ada CO2. Biasanya yang paling murah adalah CO2 gasnya, ya. Isi CO2 di sini sudah bertekanan, di sini hanya N2 aja, CO2 aja. Jadi begitu kita semprotkan, dia keluar dari nozzle-nya, itu adalah udara CO2, ya. Cocoknya untuk apa yang tadi? Udah kan? Listrikan. Peralatan listrik, elektronik dan sebagainya. Karena begitu kita padamkan, udah padam, kita nggak perlu membersihkan. Kalau puder bisa nggak? Bisa. Tapi begitu kita padam, saya bersihkan. Ya. Habis seminggu bersih. Padahal depan komputer tak dengan gitu ya. Makanya cocoknya dengan yang Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau pakai selang ya sama, nanti besok pakai selang ini ya sama kayak di tempat kerja ya, ada selang yang nanti diolor, sambungkan, ada nozzle-nya, ada wefisnya ini, terus ada nozzle-nya ada yang bentuk gun, ada yang bentuk ini, ada yang kalau di tempat kerja gini ya. 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 Biasanya seperti ini nanti terus diganti yang ujungnya. Itu yang berapa ini tuh Pak? Nah, Berapa ini? ini yang 1,5 ini. Setengah. Kita di SPB pakai yang 2,5 ya? 1,5 harusnya. Enggak, Kalau ada. 2,5 nggak boleh katanya, harus 2,5 takutnya. Bisa pakai 1,5 tapi dia pakai wefis ini kan? Ya. Iya. Ada ini. Ya. Ya, nanti 1,5 2, dan hasilnya 1,5 kan itu. Ya. Itu sekilas tentang alat proteksi kebakaran. Mungkin ada yang kurang jelas, mau ditanyakan, monggo. Kalau itu untuk nozzle-nya ujungnya apa? Nggak perlu diganti tuh Pak untuk Yang ini Pak? itu kan jet top ya? Ya ini kan jatuh. Itu harusnya sebenarnya diganti. Ganti yang kombinasi, yang ujungnya ini ada bisa spray, Spray kan. ya, bisa jet. Ini udah banyak kan sekarang yang diganti. Ya. Kalau dari awal-awal masih yang Ya. ujung ini jet aja. Nah, Ya. sekarang udah pakai kombinasi, ganti ujungnya lebih murah kan daripada ganti satu unit yang ini. Soalnya ini masih ada konektornya lagi ke Besar itu ya? Gurita itu ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi. Kalau sudah bisa Cukup. kembali ke kelas.